ada sekarang itu upaya takfir ya, takfir. Sedikit-sedikit kafir gitu, sedikit-sedikit bid'ah gitu. Padahal kalau misalkan kita mau mengkaji ya bagaimana diskursus ini ya, bagaimana terkait dengan ikhtilaf, sebetulnya hal ini sudah terjadi ya sejak zaman dulu. Nah, kalau kita lihat ada salah satu kitab yang memang menurut saya sangat bagus lah untuk dikaji ya, terkait dengan fiqhul ikhtilaf ya. Setidaknya ada dua hal yang harus kita bangun ya, agar apa? Agar kita bisa menjadi seorang muslim yang bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Di kalangan tradisi para ulama, dua hal ini betul-betul dikedepankan ya. Sehingga masya Allah, imam-imam madhab pun walaupun mereka berbeda pendapat, mereka at-tasamuh ya, toleransinya sangat tinggi. Tidak pernah kita mendengar seorang Imam Syafi'i katakanlah ya, menyalahkan pendapat misalkan Imam Malik ya, sebagai gurunya. Dan belum pernah juga kita mendengar bagaimana misalkan Imam Syafi'i ya, ada misalkan membid'ahkan misalkan ya, Imam Abu Hanifah seperti itu dan seterusnya. Karena apa? Karena memang di kalangan tradisi para ulama setidaknya ada dua hal yang betul-betul dipegang. Apa itu? Yang pertama adalah ada ilmu fikriyah ya. Ada ilmu fikriyah. Bagaimana kita harus membangun sudut pandang dan paradigma yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua ada ilmu akhlakiyah ya. Bagaimana etika yang harus dikedepankan ketika ada sesuatu hal yang memang katakanlah menurut kita pendapat tersebut kurang pas, kurang tepat gitu. Nah, kita berbicara yang pertama dulu ada ilmu fikriyah ya, fiqhul ikhtilaf. Bagaimana cara kita membangun sudut pandang yang betul-betul bisa membuat kita toleransi ya terhadap orang lain. Pertama, al-ikhtilaf fil furu' daruratun wa rahmah wasi'ah. Kalau kita mau berbicara, ada sebuah kaidah di mana yang namanya perbedaan pendapat itu ya, memang sesuatu hal yang sudah pasti akan Allah ciptakan gitu. Jadi perbedaan itu memang betul-betul sudah betul diciptakan oleh Allah gitu. Makanya dalam ayat Al-Qur'an ada bunyi ya, ayat walau syaa rabbuk laja'alan nas ummatan wahidatan walakin ikhtalafu ya. Jadi kalau misalkan memang Allah menghendaki semuanya akan dijadikan sebagai satu umat. Tapi ya begitulah ya sunatullah gitu ya. Makanya kalau kita lihat pun ya yang namanya perbedaan ini tabiatud din. Bagaimana sebetulnya kalau kita lihat yang namanya perbedaan itu tabiat dari agama. Kenapa? Berbicara Al-Qur'an saja Bapak Ibu ya. Apakah Al-Qur'an itu semuanya berbicara tentang masalah tauhid? Kan tidak. Apakah Al-Qur'an itu semuanya berbicara masalah syariat? Enggak. Ada di dalam ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang membahas tentang masalah akidah. Ada di dalam ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang membahas tentang masalah hukum. Ada di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Apa artinya ini semuanya? Di dalam Al-Qur'an ada isyarat yang namanya perbedaan, keragaman gitu. Ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang turun di Makkiyah, ada ayat-ayat yang turun di Madaniyah. Jadi sebetulnya perbedaan itu sudah ada ya di dalam Al-Qur'an itu sendiri ya sebagai pedoman umat Islam. Ya. Kemudian juga kalau kita misalnya mau lihat lebih jauh lagi, ternyata perbedaan pendapat ini tidak hanya terjadi ya di kalangan para ulama saja. Para nabi pun pernah terjadi ya. Nah ini ada satu kisah ya. Misalkan ikhtilaf Musa lahu Harun. Bagaimana suatu ketika Nabi Musa ya sangat emosi ya kepada siapa? Kepada Nabi Harun. Ketika Nabi Musa meninggalkan umatnya ya untuk melaksanakan tahanus ya. Sekembalinya pulang, masya Allah ya ternyata Bani Israel banyak yang penyimpang ya. Nabi Musa emosi kepada Nabi Harun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Walaupun ini terjadi ya, hal inilah yang menyebabkan ikhtilaf ya, ikhtilaf perbedaan pendapat. Kemudian juga ikhtilaf Musa wa Khidir. Kalau kita misalkan melihat juga bagaimana Nabi Khidir
dengan Nabi Musa pernah terjadi berbeda pendapat. Ya. Nabi Musa melihat segala sesuatu yang dilihatnya itu berdasarkan syariat. Ya. Misalkan ada 3 peristiwa ya, bagaimana misalkan perahu ya. Peristiwa yang pertama, kenapa Nabi Khidir misalkan belum bagi perahu fakir miskin? Padahal kan seharusnya yang namanya fakir miskin itu harus dibantu, harus ditolong ya. Tapi ternyata Nabi Khidir bukan tanpa sebab ya. Ternyata sama Allah sudah diberikan ilham, yang wahyu ya, bahwa akan ada yang namanya para pemberontak yang akan mengambil ya perahu-perahu yang memang betul-betul bagus seperti itu. Kemudian bagaimana Nabi Khidir membunuh anak kecil gitu ya. Itu ada jelasnya di dalam surat Al-Kahfi ya. Tapi yang mesti kita kedepankan di sini ternyata perbedaan itu tidak menjadikan mereka itu ya sama-sama satu sama lain saling katakanlah saling bertikai, saling bertengkar dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga kisah ya bagaimana misalkan Nabi Daud alaihissalam selaku ayah ya, selaku seorang ayah dengan Nabi Sulaiman selaku anaknya. Dikisahkan di sini kisah yang sangat detail. Wasabata fil hadis aidan ikhtilaf Daud wa Sulaiman fi sa'il mar'atain. Jadi ada 2 orang perempuan ya, yang datang kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud untuk apa? Untuk sedikit mengadu ya terkait dengan ihtasamata fi tiflin tud'aqulu min ma'anahu ibnaha. Jadi mereka mengadu kepada Nabi Daud ya dan Nabi Sulaiman terkait dengan anaknya yang betul-betul salah satunya ternyata dihilang ya. Oleh apa? Oleh azib, oleh serigala. Faqalat sahibatuhuma innama dhahaba bi ibnika wa qala al-akhar innama dhahaba bi ibnika. Dua-dua perempuan ini ternyata enggak satu sama lain tidak mau menerima ya, tidak mau menerima akan kehilangan anaknya ya. Dua-duanya jadi ada kisah bagaimana anak tersebut ya, 2 orang perempuan melahirkan anak dalam waktu yang sama, tiba-tiba ada seekor serigala mengambilnya. Kemudian dua-duanya nggak mau menerima ya. Akhirnya dua-duanya bertikai. Nah, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan anak yang satu ini gitu ya? Ternyata diadukan ke Nabi Daud ya. Pertama ke Nabi Daud dulu. Apa kata Nabi Daud? Faqadha bihi al-lil kubra ya, fa kharajat ala Sulaiman. Jadi ketika mereka mengadukan ke Nabi Daud, ternyata Nabi Daud apa? Nabi Daud mengeksekusi ya anak ini untuk orang yang lebih besar, perempuan yang lebih dewasa ya. Lil kubra. Kemudian datang lagi kepada Nabi Sulaiman ya, fa akhbaratahu fa qala utuni bisikin asaqu bainahuma. Coba sini. Dua-duanya nggak mau menerima Nabi Daud sudah ini, tapi ternyata Nabi Sulaiman melihat ada kecenderungan keputusan yang agak kurang tepat ya, dari Nabi Daud selaku ayah. Ya udah gini aja lah, daripada ribut terus gitu ya. Coba bawa pisau kemari ya. Saya akan coba untuk dites diuji ya. Akan membunuh si anak itu akan disembelih. Tapi ternyata ya seorang ibu dengan kasih sayangnya luar biasa ya, nggak tega melihat yang anaknya ini akan ternyata ibu yang betul-betul ibu dari anak tersebut ya, faqalat as-sughra ya, ibu yang katakan usianya masih di bawah dari yang lain, la taf'al yarhamukallah wa ibnuha. Jangan lakukan itu wahai Nabi Sulaiman ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah, saya ikhlas, silakan anak itu untuk apa? Untuk wanita yang untuk seorang ibu yang lebih dewasa. Tapi Masya Allah, ternyata setelah melihat bagaimana respon dari ibunya tersebut, Nabi Sulaiman langsung memutuskan faqadha bihi lis-sughra. Ternyata anak ini memang betul-betul milik dari ibu yang masih muda tersebut. Kenapa? Karena memang yang namanya seorang ibu, ikatan batin dengan anaknya itu tidak bisa dilepaskan. Nah, apa sebetulnya yang bisa kita ambil dari hikmah di sini gitu? Sebetulnya perbedaan pendapat sekali lagi tidak hanya terjadi di kalangan ulama mazhab, tapi di kalangan
terjadi. Dan tidak ada ya kita mendengar bahwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir bertengkar satu sama lain, ya. Bagaimana Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud yang bertikai satu sama lain seperti itu. Bahkan di kalangan para malaikat pun demikian ya. Di kalangan para malaikat. Contoh misalkan ada seorang seorang pemuda ya yang dikisahkan dalam riwayat yang masyhur telah membunuh 99 orang. Ya, singkat ceritanya dia datang kepada seorang alim ulama ya. Untuk apa? Untuk bertaubat. Kemudian dia dianjurkan dia untuk apa? Berhijrah dari tempatnya tersebut menuju tempat yang betul-betul soleh seperti itu. Nah tiba-tiba di tengah perjalanan belum sampai kepada lingkungan yang betul-betul bagus tersebut, Allah mewafatkan pemuda tersebut. Nah timbul ya diskusi di kalangan para malaikat gitu ya. Malaikat azab dengan malaikat rahmat gitu. Malaikat azab ini pemuda harus diazab. Kenapa alasannya? Karena nggak pernah sama sekali berbuat kebaikan. Dia sudah membunuh 99 orang. Tapi malaikat rahmat tidak bisa. Dia sudah bertobat kepada Allah gitu. Akhirnya apa? Oleh Allah ya diputuskan apa? Diberitahukan, diukur sajalah lebih dekat mana jarak antara apa? Jarak antara dia menuju ke tempat hijrahnya dengan dia meninggalkan tempat maksiat. Ternyata masya Allah sejengkal lebih apa? Lebih dekat dengan tempat yang mau dituju ya. Akhirnya apa? Akhirnya si pemuda tersebut dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi yang namanya perbedaan pendapat itu betul-betul satu hal yang memang sudah pasti akan terjadi ya. Tinggal bagaimana cara kita merespon ya, bagaimana cara kita bersikap dewasa bijaksana, jangan sampai kita justru terlibat dalam kekisruhan ya, konflik. Karena di dalam ajaran agama juga yang namanya persatuan itu kan harus selalu dikedepankan ya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman ya dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa atasimu bihablillahi, berpegang teguh kepada tali Allah, itu ajaran agama ya. Artinya persatuan ukhuwah Islamiyah itu harus betul-betul dikedepankan. Dan ada fenomena juga di zaman sekarang ya, orang tuh ekstrim dalam terlalu berlebihan dalam menyikapi perbedaan. Berlebihan ini kemudian dia diwujudkan dalam tindakan-tindakan ya. Itu tadi takfirisasi ya, mengkafirkan orang dengan sedemikian sangat mudah gitu. Padahal Rasulullah aja kalau kita melihat ya, bagaimana Rasulullah dakwah itu ingin mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Masa kita yang levelnya bukan selevel Rasulullah ya, ketakwaan kita juga bukan jauh gitu. Tiba-tiba kita dengan sangat mudah ya ketika melihat perbedaan pendapat katakanlah seperti itu, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah dan yang sebagainya. Makanya para ulama juga dalam hal seperti ini ada satu hal ya di sini yang kedua, ada a'imul akhlaqiyah, ada al-hibar billatihi ahsan. Kalaulah memang harus ya untuk melakukan perbaikan, maka barulah dialog, al-hibar, diskusi. Jadi diskusi yang betul-betul memang bermanfaat ya, bukan madarat seperti itu. Karena dalam hadis juga ya Rasulullah juga sempat mewanti-wanti ya, halakal mutanatiun. Dalam hadis sahih Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya halakal mutanatiun. Apa al-mutanatiun itu? Al-mutanatiun itu adalah orang-orang yang terlalu ekstrim ya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang memang terlalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Tidak hanya di dalam hal kehidupan kita saja, tapi di dalam hal beragama pun demikian ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam hadis yang lain juga Rasulullah juga menjelaskan ya, iyyakum wal ghuluw fid din fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluw fid din. Hati-hatilah kalian terhadap apa? Terhadap sikap yang ekstrim, sikap yang terlalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Fa inna ma, karena sesungguhnya kata Rasul, halaka man kana qablakum bil ghuluw fid din. Orang-orang yang sebelumnya itu hancur gara-gara apa? Gara-gara terlalu berlebihan di dalam
di dalam menyikapi sesuatu persoalan yang bisa jadi itu persoalan yang berkaitan dengan masalah agama. Jadi banyak sekali di zaman sekarang itu ya, antara pengikut Ustadz A dengan pengikut Ustadz B, dua-duanya sama-sama saling ini. Padahal yang namanya kekuatan Islam itu akan terbangun kalau misalkan semuanya itu bersatu padu. Ibarat kayak sapu lidi. Kalau sapu lidi itu hanya satuan, tidak akan memiliki kekuatan. Tapi kalau sudah menyatu, itu insya Allah akan menjadi satu kekuatan yang masya Allah luar biasa. Nah terakhir, untuk membangun bagaimana sikap kita bijaksana, dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Tadi yang pertama yang al-ikhtilaf fil furu' darurah. Jadi yang namanya ikhtilaf di dalam masalah-masalah furu'iyah, bukan masalah-masalah akidah yang memang fundamental, itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tajannubul qat'i wal inkar fil masail al-ijtihadiyah. Jadi di kalangan tradisi para ulama, mereka itu sangat apa ya? Sangat menjauhi ya al-qat'i ya. Betul-betul menjauhi sesuatu hal yang memang qat'i ya. Sesuatu hal yang memang betul-betul wal inkar fil masail al-ijtihadiyah. Jadi kalau misalkan masalah-masalah ijtihadiyah, mereka itu tidak berani untuk mereka lah yang paling benar ya. Misalkan Imam Syafi'i, pendapat saya yang paling sahih gitu. Pendapat saya yang paling benar. Pendapat Imam Malik salah, pendapat Imam Abu Hanifah salah, pendapat Imam Ahmad salah. Tidak seperti itu ya. Mereka sama-sama saling toleransi. Kemudian juga yang ketiga ada at-ta'awun fil muttafaq alaihi wa tasamuh fil mukhtalifin. Jadi di kalangan para tradisi para ulama juga mereka sama-sama saling menolong, sama-sama saling membantu dalam hal yang memang betul-betul ittifaq ya. Sudah disepakati oleh para ulama. Dan ketika ada terjadi perbedaan, mereka mendekatkan apa? At-tasamuh fil mukhtalifin. Toleransi ya, toleransi. Nah, terakhir ada sebuah kisah bagaimana Imam Syafi'i ya suatu ketika pernah ya melaksanakan sholat di masjid yang betul-betul basisnya itu mayoritas Imam Hanafi ya. Lalu masya Allah ya, sholatnya itu sholat subuh ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba tatkala mau kunut ya, ternyata Imam Syafi'i tidak melaksanakan kunut ya, sebagaimana yang memang di dalam mazhabnya yang namanya kunut itu kan betul-betul katakanlah sunnah ya, sunnah mendapatkan pahala. Tapi ternyata masya Allah Imam Syafi'i ketika menjadi imam di masjid yang memang mayoritas pengikut Imam Abu Hanifah tidak melakukan hal itu. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, kenapa tidak melakukan? Bukankah di dalam mazhab Syafi'i itu Anda itu berpendapat bahwa yang namanya kunut itu sesuatu hal yang disunahkan? Tapi masya Allah ya, jawaban sang imam bagaimana? Saya tidak ingin melihat terjadinya apa? Kekisruhannya. Artinya kalau misalkan Imam Syafi'i kunut, bisa saja nanti pengikut Imam Abu Hanifah ini akan terjadi apa? Kontroversi ya. Dan nanti pada ujung-ujungnya mereka akan apa? Akan sedikit mengkritisi Imam Abu Hanifah, dan masya Allah itu madaratnya akan semakin lebih besar. Makanya Imam Syafi'i aja sekali Imam Syafi'i masya Allah toleransi sangat tinggi, apalagi kita ya masih jauh lah dari keilmuan Imam Syafi'i, masih jauh dari ibadahnya beliau dan lain sebagainya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah ya, kita harus betul-betul bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat. Sekali lagi, perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi di kalangan para ulama saja, tapi di kalangan para anbiya pun, di kalangan para malaikat pun ya, di kalangan imam-imam madhab pun itu terjadi. Tapi sikap yang mereka kedepankan masya Allah luar biasa ya. Betul-betul mereka menghargai, mereka menghormati pendapat yang lain, nggak pernah mereka mengkafirkan, nggak pernah membid'ahkan dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.